Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Jemaat Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh jumpa lagi dalam ibadah live streaming. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, atau kita sebut dengan virus corona, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Dan bersyukur kepada Tuhan karena walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah hanya bisa dijangkau dengan siaran langsung ini, ya, saya percaya Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan juga pasti memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita juga yang ada di sini. Haleluya. Ya, sekali lagi saya sebagai gembala menyampaikan selamat hari Minggu. Ya, tetap sukacita, amin. Tetap bersyukur karena kita percaya bahwa segala sesuatu dalam rancangan Tuhan, segala sesuatu itu dalam rencana Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita percaya bahwa ini bukan kebetulan, tetapi kita percaya bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di balik adanya virus corona ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mengambil perjamuan kemarin dan hari ini kita, Bapak Ibu bisa melihat di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ya, kita mengimani bahwa hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara yang sudah siap di rumah, kita yang sudah siap untuk beribadah atau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya yang ke-7. Ya, Injil Lukas pada pasalnya yang ke-7. Bapak Ibu bisa memperhatikan dari ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ya, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Perikopnya Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Haleluya. Seperti saya katakan tadi bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ya, Dia hadir di tempat ini meskipun hanya saya bersama dengan tim musik dan pelayan-pelayan Tuhan yang hadir pada pagi hari ini di gereja. Kami di gereja ini dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, saya percaya Dia adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya Dia ada di mana-mana. Dia ada di sini dan Dia ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kisah ini menceritakan tentang Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Ayat 11, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab di rumah. Ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain
murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya, hari-hari ini ada banyak orang yang menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Ya, itu sebabnya Dia dapat menghidupkan sekalipun orang yang sudah mati. Dalam cerita ini dikatakan anak muda ini tidak kita ketahui dia sudah berapa hari mati, ya, dia sudah berapa hari meninggal. Tapi yang kita ketahui persis melalui firman Allah, dikatakan bahwa Lazarus telah 4 hari mati, tapi bangkit. Ya, kita percaya, saya katakan tadi, Dia adalah Allah yang hidup. Ya, karena Dia Allah yang hidup, Dia sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati. Seperti saya kalau saya mendramatisir, saudara, ya, apa yang sedang dialami oleh ibu janda ini, saudara mungkin bisa mulai menafsir, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, ya. Ini ibu janda, anak laki-laki, anak tunggal, masih muda, saudara. Ya, yang pasti dia nggak kena virus corona, ya, karena zaman itu belum ada virus corona, saudara. Ya, oke, ya, masih muda. Dan kalau kita mendramatisir, ya kan, orang Indonesia suka bikin sinetron, saudara. Ya, orang Indonesia itu kalau mendramatisir sesuatu itu hebat, luar biasa. Ya, saudara mungkin bisa pernah menyaksikan satu tayangan di satu stasiun TV itu, ya, itu sampai seri 9, saudara. Ya, ya, dari tersanjung 1 sampai tersanjung 9. Ya, kita nggak tahu ceritanya. Ya, dari awal sampai akhir nggak nyambung. Ya, nah saudara bisa bayangkan ibu ini, saudara, ya, kondisinya seperti apa. Saya pasti dapat merasakan ibu ini mengalami goncangan yang luar biasa. Ya, dia mengalami kehilangan. Saudara bisa bayangkan hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami kehilangan. Ya. Contohnya di Kota Buntok ini, saudara. Saudara mungkin yang menyaksikan siaran langsung ini, ya. Kemarin saya sempat bertemu dengan salah satu orang tokoh di Kota Buntok ini, ya. Dalam kekristenan, dia bilang, Pak,
kita kehilangan lagi di Buntok ini. Ya, satu dokter saudara yang bekerja di Surabaya, dia orang Buntok, mereka lahir di Buntok tapi besar di Muara Tewe dan bekerja di Surabaya sebagai dokter, meninggal karena virus corona saudara. Ya, orang tuanya hanya bisa menyaksikan. Saudara bisa bayangkan, orang tuanya hanya bisa menyaksikan anaknya terbujur kaku. Ya kalau saya gambarkan seperti ibu ini, betapa hancurnya hatinya. Dia merasa kehilangan dan berapa terpukulnya dia. Tapi kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Ya, saya katakan tadi bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya karena Dia Allah yang hidup, Dia sanggup menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Ya. Hari-hari ini begitu banyak orang yang sedang mengalami kematian ekonominya, kematian bisnisnya. Tapi saya mau katakan, Allah yang hidup sanggup membangkitkan kembali saudara. Ya, usaha mungkin yang sudah mulai gagal, usaha mungkin yang sudah mulai, ya kalau saya katakan terdegradasi dengan adanya pandemi corona ini. Ya saudara bisa menyaksikan apa yang terjadi hari-hari ini saudara. Wow, tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia mengalami apa yang namanya kesusahan ini. Ya, mungkin kalau saya dramatisir saudara, ibu ini dia mengalami kehilangan yang luar biasa. Anak tunggal, ya, yang dikasihi. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-13, ya, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ini, ayat yang ke-13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya, kalau mungkin saudara sedang mengalami kedukaan, saudara yang sedang mengalami tekanan, saudara yang menghadapi persoalan. Kalau saya berkata jangan nangis, okelah. Tapi itu mungkin hanya penghiburan sesaat saudara. Karena orang yang merasa kehilangan itu berat sekali untuk melupakannya. Tetapi ini Yesus yang berkata saudara, jangan menangis. Karena apa yang akan terjadi, ayat yang ke-15 saudara, inilah yang membuat ibu ini tidak menangis lagi. Karena Alkitab katakan, ayat 14 kita mulai, sambil mengusung atau sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ya, bangkitlah. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Wow, ini sesuatu yang luar biasa saudara. Ya, ini sesuatu bagi ibu janda ini, ya, ini di luar pemikiran akal manusia. Karena Yesus hanya bilang jangan menangis. Tapi maksud dari Yesus berkata jangan menangis, karena Dia akan melakukan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, yaitu membangkitkan anak muda ini yang mati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya mau katakan pada pagi hari ini, karena Dia Allah yang hidup, Dia sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun. Nah, Allah yang hidup, saudara, saya mau katakan karena Dia Allah yang hidup, yang pertama, Dia selalu ada tepat pada waktunya. Amin. Karena Dia Allah yang hidup, Dia selalu ada tepat pada waktunya.
Waktunya Tuhan bukan waktunya kita, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik dan pasti yang tepat. Banyak orang berdoa, Tuhan tolong hentikan virus corona ini, Tuhan berhentikan virus corona ini. Belum waktunya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau sudah waktunya Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan menghentikan. Haleluya. Ya. Jadi Allah yang hidup, saudara, Dia selalu ada tepat pada waktunya. Dan saudara, saya ingin katakan bahwa kehadirannya, ya, kehadirannya mengubah segala sesuatu. Haleluya. Kehadirannya mengubah segala sesuatu. Dari kematian, kehidupan. Dari tangisan, sukacita. Bukan main sukacita dari ibu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia menyaksikan anak yang sudah terbujur kaku sedang diusung dibawa ke pekuburan. Tapi begitu Yesus katakan jangan menangis, dan dia berkata kepada anak ini, hai anak muda bangkit, anak muda ini bangkit. Begitu sukacitanya ibu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itulah dia yang pertama, karena dia Allah yang hidup, dia selalu ada tepat pada waktunya. Saudara kan sering nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya, tapi jangan lupa itu kalimat selanjutnya, walau kadang tak mudah dimengerti. Saudara, waktunya Tuhan itu tidak mudah kita mengerti, tapi waktunya Tuhan pasti yang tepat. Ya, pasti yang tepat. Ya, karena selalu katakan, karena Dia yang selalu ada tepat pada waktunya. Saya ingin katakan melalui siaran langsung ini, Dia selalu memberikan yang terbaik. Amin. He so good to you, ya. He's so good to you, and He so good to me. Dia selalu memberikan yang terbaik, ya kan, kita nyanyi, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jadi jangan kita memaksa waktunya kita, karena Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kalau belum sampai waktunya, jangan kita paksa. Nanti ketika ibu ini berkata, Tuhan tolong bangkitkan anak saya. Dia hanya melihat Yesus dan dia menangis. Tapi Yesus tahu maksud dari tangisan itu, Bapak Ibu Saudara kalian, ya. Ya. Yesus mengerti tangisan dari ibu ini. Itu sebabnya dia mendekati ibu itu dan dia berkata, hey mother, ibu, don't cry. Jangan menangis. Jadi yang pertama, Allah yang hidup, Dia selalu ada tepat pada waktunya. Haleluya. Ya. Kehadiran hamba Tuhan ketika janda di Sarfat ini sedang mengalami kekurangan yang luar biasa, saudara. Ya, sampai waktu itu ketika hamba Tuhan ini bilang masak, dia bilang nggak ada lagi. Kalau kita masak ini, sesudah itu kami mati. Tapi hamba Tuhan ini bilang, bikin dulu. Artinya waktunya Tuhan itu pasti tepat. Ya. Dan begitu ibu ini mengikuti kata-kata dari hamba Tuhan ini dan dia melakukannya, Alkitab katakan tepung dan minyak tidak habis. Haleluya. Ya. Saudara mungkin hari-hari ini saudara sedang menangis karena usaha saudara mulai mandek, ya. Karena usaha saudara mulai menurun, karena usaha saudara mulai menipis. Saya mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan selalu ada pada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya,
Kehadiran Yesus, saya katakan tadi, tidak hanya menghibur ibu ini, tidak hanya menghibur keluarga dari ibu ini, tapi kehadiran Yesus mengubah segala sesuatu. Dari duka menjadi suka, ya. Dari bimbang, takut menjadi sorak-sorai. Karena Alkitab katakan Dia Allah yang hidup. Haleluya. Terus selanjutnya, bagian yang kedua, kalau sudah perhatikan ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ya, jangan menangis. Saudara, apa yang saya katakan tadi, yang pertama Allah yang hidup, tepat pada waktunya Dia hadir. Lalu Allah yang hidup itu, Dia selalu penuh dengan kasih. Haleluya. Saudara, kalau kita perhatikan dalam catatan Alkitab, saudara mungkin bisa melihat dari 4 Injil yang ada, ya, tidak dikatakan ibu janda ini kenal secara emosional atau kenal betul dengan Yesus atau ada hubungan keluarga. Tidak, saudara. Perjumpaan ini hanya tiba-tiba saja, ya. Perjumpaan ini hanya suddenly, saudara, tiba-tiba saja, tidak direncanakan. Dan Alkitab tidak menulis, saudara, Yesus ada hubungan keluarga dengan ibu janda ini, enggak ada. Tapi Alkitab katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Allah yang hidup, yang pertama Dia tidak hanya ada tepat pada waktunya, tapi Allah yang hidup, Dia penuh dengan kasih, saudara. Haleluya. Dia datang dengan kasih. Saudara mungkin bisa menyaksikan cerita Alkitab. Saudara, ketika Bartimeus yang buta, saudara, dia merengek-rengek memohon kepada Yesus, dan dia mulai berkata, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ya, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu murid-muridnya bilang, jangan kamu mengganggu. Ya, tapi dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus datang kepadanya. Yesus berkata, apa yang kamu mau? Aku mau melihat. Melihat. Ya. Dia buta dari lahir. Dan Yesus nggak kenal dia. Perjumpaannya pada saat Yesus lewat saja itu. Itu perjumpaan yang tidak direncanakan. Tapi dia penuh kasih. Haleluya. Dia mengasihi, saudara. Jadi Allah yang hidup yang pertama, Dia selalu ada tepat pada waktunya. Yang kedua, Allah yang hidup, Dia selalu penuh dengan kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Saya katakan tadi, Yesus tidak mengenal ibu janda ini. Tapi dari penyampaiannya ketika Dia berkata kepada ibu janda ini, jangan menangis, Yesus bisa merasakan rasa kehilangannya ibu janda ini. Dan Yesus melakukan sesuatu. Jadi yang pertama, Dia selalu ada tepat pada waktunya. Yang kedua, Dia penuh dengan kasih. Haleluya. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, ingat saudara, Yesus penuh dengan kasih. Tidak kebetulan, saya mau katakan tidak kebetulan, ya, adanya pandemik virus corona ini tidak kebetulan. Ini Tuhan izinkan. Karena apa? Saya percaya Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Apa bentuk kasih kita kepada Tuhan? Bagian yang selanjutnya. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan, sambil menghampiri usungan itu, Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.
ayat 15 dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, saya katakan tadi, Allah yang hidup selalu tepat pada waktunya. Allah yang hidup, dia penuh kasih. Yang ketiga, Allah yang hidup, dia tahu apa yang sedang kita alami. Ya, orang yang lain tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Ya, mungkin suami istri di rumah, dia tidak tahu apa pergumulan suaminya, dia tidak tahu apa pergumulan istrinya, dia tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anaknya. Tapi Yesus tahu pergumulan kita. Yesus